Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini kita membaca kisah tentang seorang tokoh dari kelompok Farisi yang bernama Nikodemus. Ia datang pada Yesus secara diam-diam dan tersembunyi, yakni pada malam hari untuk mendengarkan Yesus. Mengapa dia datang malam hari? Karena dia seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin dan datang pada Yesus, padahal orang-orang pada waktu itu membenci Yesus, maka kalau ketahuan akan bahaya, maka datang sembunyi-sembunyi. Banyak orang memiliki kesan bahwa orang-orang Farisi adalah lawan Yesus atau musuh Yesus. Namun dari kisah Nikodemus ini kita bisa melihat, kita bisa renungkan bersama bahwa dia adalah gambaran dari seorang tokoh yang berani melawan arus, yang memiliki suatu keyakinan, yang memiliki suatu pendirian dan sikap sendiri terhadap pewartaan Yesus dari Nazaret itu. Dia berani mengambil jalan yang berbeda dan berani melawan arus dari orang-orang sebangsanya. Karena bangsa Yahudi, orang-orang Farisi pada waktu itu tidak berani akan datang secara pribadi seperti Yesus. Ia memilih datang pada malam hari itu untuk mendapatkan pencerahan. Sehingga dia mempunyai cita-cita, tujuan yang mulia, yaitu mau menemukan pencerahan yang datang dari Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Nikodemus memilih suatu pilihan yang sangat tepat bagi hidupnya, bagi dirinya sendiri. Ia mencari kebenaran pada sumber kebenaran itu sendiri. Betapa sering manusia mencari informasi, tetapi informasinya tidak valid. Akhirnya apa? Akhirnya justru menjadi berita yang bohong itu sendiri. Nikodemus datang mencari kebenaran kepada sumber kebenaran itu. Kita lihat bagaimana percakapannya sangat sederhana. Dari dalam percakapannya itu dia memulai dengan menyatakan bahwa apa yang diajarin Yesus itu adalah benar. Bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Nikodemus menerima dan mengakui otoritas ilahi dari ajaran Yesus, dan karena itu kebenaran ajaran Yesus itu tidak terbantahkan. Dia sebenarnya mengatakan, loh, ajaranmu hebat sekali, dengan tanda-tanda dan mujizat. Kalau dirimu tidak disertai Allah, pasti tidak mungkin. Itu yang mau katakan Nikodemus tentang Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus ini mempunyai jiwa pendidik yang luar biasa, tapi sekaligus juga mempunyai seni dalam menyampaikan ajarannya. Kalau kita perhatikan tadi langkah-langkahnya, dia mengajak Nikodemus untuk masuk dalam hal yang lebih penting, yakni bahwa kebenaran ilahi itu harus menjadi kebenaran yang hidup di dalam dirinya. Kebenaran itu harus hidup di dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya. Kebenaran itu tidak boleh hanya sampai pada tataran pikiran, pada tataran pengetahuan, tapi harus membatin dalam setiap manusia. Itulah kebenaran yang sejati, harus sampai ke sana. Bukan hanya tahu Yesus itu siapa, Yesus itu bagaimana, tapi apakah jiwa dan semangat Yesus itu juga membatin di dalam diri kita, di dalam hidup kita, akhirnya merubah kehidupan kita. Sehingga kebenaran yang datang dari Allah harus tinggal di dalam diri manusia, dan untuk itu manusia mengalami pembaharuan yang total dan integral. Artinya adalah perubahan itu, pembaharuan itu bukan hanya pikirannya, tapi sekali juga hatinya. Perubahan antara pikiran dan hati harus integral, menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Yesus menegaskan kepada Nikodemus bahwa agar kebenaran itu tinggal dalam dirinya,
maka ia harus lahir kembali. Tidak secara fisik, tetapi secara rohani dari air dan roh. Lihat langkah-langkah Yesus mengajar Nikodemus. Tampaknya kalau zaman modern ini, Nikodemus itu sedang les privat karena sendirian. Tapi lihat langkah-langkah bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, air dalam kitab suci merupakan simbol penyucian dan sumber kehidupan. Sedangkan roh adalah daya hidup ilahi yang diberikan kepada manusia. Ini berarti bahwa lahir dari air dan roh merupakan tindakan dan inisiatif dari Allah sendiri, bukan dari manusia, bukan dari diri kita. Menerima pewartaan Yesus berarti menjadi manusia baru secara total dan utuh. Karena kebenaran berkenan hadir diam di dalam diri orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Yang sebenarnya merupakan undangan Yesus untuk tinggal di dalam Dia, karena di luar Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Percaya pada Yesus berarti tinggal dalam kebenaran, dan kebenaran itu tinggal dalam diri orang-orang percaya, tinggal di dalam diri kita masing-masing. Jika demikian, maka seluruh hidup menjadi baru. Maka lahir kembali dalam air dan roh bukan saja kelahiran secara fisik, tetapi menjadi manusia baru dalam iman, dengan semangat dan mutu hidup baru yang dilandasi kebenaran yang bersumber dari Kristus sendiri. Inilah lahir dari air dan roh. Sehingga mutu orang-orang yang lahir dari roh dalam hidupnya, kualitasnya diharapkan adalah mempunyai kualitas seperti Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, karena para murid bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur, maka mereka pun juga tidak gentar dan takut kendati menghadapi berbagai tantangan di dalam mewartakan tentang kebangkitan Kristus sendiri. Mereka tinggal dalam kebenaran, dan kebenaran menghalau ketakutan. Kebenaran memerdekakan para murid sehingga dengan leluasa mereka itu berani untuk mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kebohongan atau tipu muslihat, mereka akan dihantui rasa takut. Bahkan juga mereka takut menghadapi kebenaran sendiri, selalu akan menghindar lalu untuk melakukan kebenaran. Nikodemus yang datang dalam kegelapan malam, kini menemukan kebenaran yang menjadi terang bagi kehidupannya berkat perjumpaan dengan sang sumber kebenaran. Sehingga Nikodemus yang datang pada malam hari akhirnya menemukan terang yang luar biasa, yaitu kebenaran sejati Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib, dahsyat, dan gemilang. Tangan Tuhan itu selalu terbuka untuk menyambut kita dengan lemah lembut. Tuhan rindu untuk kita kenal. Syaratnya kita harus menyingkirkan ego kita, status kita, popularitas kita, harga diri kita, seperti yang dilakukan oleh Nikodemus tadi. Dia tidak berpikir lagi bahwa dia adalah seorang pemimpin di lingkungan orang-orang Farisi. Kita bisa belajar dari Nikodemus untuk mengenal Tuhan. Datanglah pada Tuhan kapan saja, di mana saja. Meski dalam keadaan segelap sekalipun dalam hidup kita, Tuhan selalu siap untuk mengangkat kita masuk ke dalam terangnya. Inilah kita belajar dari Nikodemus. Dia datang malam hari. Kita boleh datang pada Allah kapan saja. Kita akan menemukan terangnya yang dituntut adalah mempunyai sikap yang rendah hati.